Assalamualaikum di sana, balik lagi di Raun Sabali YouTube channel. Lama tidak upload nih. Bagaimana kabarnya di sana? Pada video kali ini saya akan mengajak di sana melewati Jalan Lembah Anai yang sudah dibuka lagi mulai hari ini Minggu 21 Juni 2024. Setelah rusak parah terkena bencana Galodo beberapa waktu lalu. Seperti apakah kondisi jalan yang menjadi urat nadi di Sumatera Barat ini? Apakah sudah bisa dilewati secara normal ataukah masih harus bergantian? Mari langsung ikuti saja perjalanan saya kali ini. Dan perjalanan ini saya mulai dari Cincin. Sekarang kita berada di depan gerbang kawasan wisata Lubuk Bontah di sebelah kiri. Terlihat kondisi jalannya agak sedikit berdebu ya, mungkin karena dampak dari truk-truk pembawa material untuk perbaikan Jalan Lembah Anai dan juga buat tol Padang Cincin yang juga melalui jalan ini, sehingga kondisi jalannya jadi berdebu ya. Jadi disarankan buat sana yang menggunakan sepeda motor untuk memakai masker ya, karena kondisi jalannya cukup sangat berdebu. Dan ini ada beberapa bagian yang sudah disiram air. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, sebelah kiri kita adalah gerbang tol Padang Cincin Padang yang tampaknya sudah berproses ya, katanya sih hampir selesai. Jadi kita lanjut perjalanan. Kita sekarang udah berada di Kayu Tanam. Kita sudah berada di depan INS Kayu Tanam.
jalan ini sudah dibuka kembali oleh Bapak Gubernur Buya Mayaldi, tepatnya pada hari Sabtu sebelumnya, berarti tanggal 20 sudah dibuka kembali oleh Pak Mayaldi. Mungkin karena masih ada pengerjaan, makanya pengendara jadi ragu ya, takutnya terjadi kemacetan yang cukup panjang karena memang jalan ini masih dalam proses perbaikan dan pembangunan. Di sebelah kanan kita adalah kafe atau resto Ibu Mi yang tempatnya sudah mulai dibuka kembali. Udah di grand launching lagi, nggak salah ini. Udah mulai ramai. Sebelah kiri adalah Malibanai dan kafe Ucok ya, tempat favorit makan mie rebus ya di sekitar Malibanai. Kita sudah sampai di tikungan simpang tikungan Pragede ini, tikungan Pragede Jagung, tempat mangkalnya para pedagang Pragede Jagung Padang Panjang. Jadi masih cukup panjang ya, artinya jalannya buka tutup.
terjun Lembah Hanai ya, yang tampak tidak banyak berubah, masih seperti yang sebelumnya ya. Karena juga air terjun ini juga tidak terlalu terdampak ya. Nah, sebelah kanan adalah lokasi Cafe Sakapa ya, yang hilang dibawa oleh air bah, dan sepertinya sudah dirapikan kembali. Sebelah kanan kita adalah Masjid Hidayatullah, menjadi favorit rest area di kawasan ini ya, karena masjidnya juga bagus ya, bersih. Nah, sekarang sudah dapat ya giliran untuk kembali berjalan ya. Sepertinya memang buka tutup karena ada proses pengaspalan. Sebelah kanan kita terlihat komplek pemandian Megamendung yang sekarang beberapa titik menjadi aliran sungai. Kita lanjut perjalanan. Ini masih di kawasan Megamendung. Terlihat masih cukup panjang ya antrian di sebelah kanan kita. Jadi
Jadi ini bisa jadi pertimbangan di sana ya, melihat dari masih terjadinya kemacetan ya sepanjang ini. Jadi bisa dipertimbangkan apakah masih ingin melalui jalan ini, dengan konsekuensinya ya pasti terjadi kemacetan seperti ini ya. Nah, di sini adalah titik bagian jalan yang terputus ya, yang hilang total, ini putus total. Jadi ini jalan ini sudah ini bangunan baru, dibangun baru ya. Jadi untuk sana yang mau melalui jalan ini ya paksa harus bersabar ya, karena memang kondisi jalannya masih belum bisa untuk digunakan dengan seperti biasa ya, atau lancar. Nah, memang jalannya masih dalam proses pembangunan. Kita masih di jalan lintas Padang Bukit Tinggi, sebetulnya di jalan Lembah Anai yang beberapa waktu lalu terkena bencana dan harus rusak dan putus total. Ini sekarang kita berada di dekat Selayang Karyang kalau nggak salah ini namanya ya. Kalau salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Ini di Selayang Karyang kalau nggak salah namanya. Ini juga diperbaiki ya, jalannya udah baru ini, karena jalan ini juga sering longsor.
kita sekarang menuju ke Tugu Perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Ini sebentar lagi yang dekat Jembatan Kembar. Ya, begitulah perjalanan kita di Jalan Baru Lembana ini ya. Seperti itulah kondisinya kira-kira. Apakah tergantung sana ya, apakah sudah mau melalui atau belum. Kalau masih belum karena takut macetnya, masih bisa melewati Jalan Melak ataupun melalui Solok. Ya, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.